Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya belajarnya. Dan ingat, belajar itu wajib, jadi tidak boleh malas-malas ya. Nah, karena malas itu sifat siapa ya? Iya, pasti semuanya tahu. Nah, untuk kali ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1 pembelajaran 6 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus ya, karena kita memang banyak belajar bahasa ya nak ya. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang tentang menjelaskan makna kata tentang keragaman benda, yaitu menjelaskan makna kata tentang keragaman benda ya nak ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutin, marilah bersama-sama kita terlebih dahulu membaca basmalah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jelaskan juga lebih lanjut ya, tentang menjelaskan makna kata tentang keragaman benda, seperti biasa juga Ustazah akan bacakan terlebih dahulu, yaitu firman Allah yang artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 2. Maksudnya di sini Allah udah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah mengatakan janganlah Rasul kita itu merasa sedih atau sesak dada, maksudnya bingung ya, karena melihat umatnya, kemudian melihat umat yang lain yang masih durhaka kepada Allah ya nak ya. Dengan kitab, maka Allah memberikan petunjuk bahwa dengan kitab atau peringatan juga dengan kitabnya, kitab Al-Quran dalam hal ini sudah dijelaskan keseluruhannya ya nak ya. Jadi hanya orang beriman yang mau memahami Al-Quran dan mentadaburinya, kemudian merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa barang siapa yang mengakui adanya kitab Al-Quran, maka dia tidak akan merasa enggan untuk membaca ataupun mentadaburinya ya nah. Karena Al-Quran itu sebenar-benarnya petunjuk yang udah diberikan Allah ya nah ya. Siapa yang sudah murajaah hari ini? Alhamdulillah semuanya udah murajaah ya. Ustazah senang sekali ya. Nah, boleh dilanjutkan nak? Boleh, alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita belajar yaitu tentang contoh teks dan mencari kosakata tentang ciri-ciri benda dan artinya. Jadi teks ini kita baca dulu, baru kita akan mencari kosakata tentang ciri-ciri benda dan artinya ya nak ya. Nah, di sini judul dari teksnya adalah wujud benda. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda ya, banyak sekali benda nih ya. Kemudian berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Berdasarkan wujudnya ya, ada benda cair karena bersifat seperti air. Kemudian bentuk benda cair mempunyai atau menyesuaikan bentuk wadahnya ya. Kemudian contohnya apa? Kecap, minyak goreng, dan sampo. Jadi dari wujudnya itu ada 3, yaitu benda cair ya, seperti air ya. Kemudian bentuk benda cairnya yaitu menyesuaikan wadahnya. Jadi kalau dalam gelas ya seperti gelas, dalam teko ya seperti teko ya, seperti itu. Kemudian ini ada contoh dari benda cair yaitu kecap, minyak goreng, dan sampo. Semuanya kan cair tapi agak kenyal-kenyal gitu ya, kental-kental dikit kan gitu ya. Kemudian ada benda padat karena memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, dan benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu ya, seperti udah dirubah menjadi meja, menjadi kursi, tempat tidur, dan lain-lain ya nak ya. Kemudian contoh di sini itu tali rafia digunting. Jadi tali rafia tadinya masih utuh ya, kita gunting, nah kan berubah bentuk, tidak panjang lagi, tidak tebal lagi, biasa kita suir-suir kan. Nah gitu. Terus kemudian kertas yang disobek,
Nah, kertas tadi kan pertamanya kan lembaran, terus setelah kita sobek-sobek menjadi kecil-kecil, berarti dia berubah bentuk. Jadi sesuai perlakuan, maksudnya sesuai yang kita lakukan ya nak ya. Nah, kemudian yang terakhir benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya ya, seperti tabung gas itu seperti wadahnya, atau di dalam balon ya seperti balon ya. Contohnya gas pada balon dan udara dalam ban. Nah, seperti dalam ban mobil, ban motor, ban sepeda, pasti udaranya kan lingkar juga di dalamnya ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, terus artinya ya, makna kata yang ditemukan dari teks yang tadi ya memiliki arti apa ya? Wujud artinya rupa dan bentuk yang dapat diraba, benda yang nyata, bukan roh dan sebagainya. Yang tadi kan dari bentuknya kan air bisa dilihat, bisa dipegang kan. Nah, seperti itu. Kemudian bentuknya, bangun gambarannya, misalnya kayunya kayak kotak, terus bola itu bulat ya, itu dari bentuknya ya nak ya. Kemudian ukurannya, misalnya bola itu kecil, sedang, besar, atau rumahnya kecil, rumahnya besar, sedang ya, atau mejanya bundar segi 4 ya, seperti itu. Kemudian padat ya, sangat penuh hingga tidak berongga pada mampat bejal. Jadi padat kalau bendanya padat ya nak ya, padat sekali, seperti seperti ini dinding ya, ini padat ya, tidak berongga sama sekali ya, seperti itu. Nah, terus kemudian cair bersifat seperti air, tidak padat dan tidak bersifat gas. Jadi kalau air pasti cair ya nak ya. Nah, terus kemudian gas itu zat ringan yang sifatnya seperti udara, dalam suhu biasa tidak cair. Jadi ya seperti udara, misalnya kita tiupkan ke dalam kantong plastik kan bentuknya seperti plastik ya, dan dia tidak cair karena dia gas, tidak cair ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham nak? Perbedaan wujud, bentuk, ukuran dan padat serta cair dan gas. Alhamdulillah bisa dimengerti. Kalau nanti belum paham lagi, diulang lagi ya, mutar videonya supaya lebih paham lagi enak ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari ustazah. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pembelajarannya lancar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga amal yauminya, ibadahnya, jaga wudunya ya, dan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.